Pemirsa, menguatnya kemungkinan pasangan calon melawan kota kosong di Pilkada Jakarta dan daerah lainnya, terutama di Pulau Jawa, menjadi ancaman bagi demokrasi. Benarkah Kim Plus memang sengaja dibentuk agar Pilkada Jakarta diwarnai dengan kota kosong? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, analis komunikasi politik Kedai Kopi Henry Satrio, dan juga dosen kepemiluan Titi Anggraini. Selamat malam Bang Riza, Mas Hensa, dan juga Mbak Titi. Selamat malam. Selamat malam, Bang Riza, Sylvia, Mas Hensa, dan Mbak Titi, dan semua pemirsa Metro TV. Oke, terima kasih sudah hadir. Bang Riza, ada politikus PD Perjuangan, teman Anda juga Effendi Simbolon yang mengatakan semua partai akan masuk ke Kim Plus. Benarkah demikian, Bang Riza? Ya, saya tidak ingin mendahului Mbak Caca. Ya, jadi sekali lagi kami di Kim tentu ingin dapat memenangkan kontestasi di pilkada di setiap daerah. Kami ingin selalu kompak dan solid, sekalipun itu juga tidak mungkin terjadi karena ada 545 pilkada di seluruh Indonesia yang serentak, yang karakteristik berbeda, dan tiap-tiap partai termasuk yang ada di Kim juga punya kader-kader terbaik yang ingin tampil. Ada yang solid di beberapa daerah, ada juga di beberapa daerah justru di antara partai yang ada Kim justru berkompetisi seperti di Banten dan beberapa daerah lainnya juga di beberapa kabupaten kota. Saya kira inilah demokrasi Jakarta, kita. bagaimana, Bang Riza? Sekalipun Kim solid, tapi juga ada daerah lain justru kami berkompetisi. Nah, di Jakarta ada beberapa daerah yang kami anggap penting. Kami berusaha semaksimal mungkin Kim bisa kompak dan solid. Bahkan di luar itu kami juga berusaha berharap tentu semakin banyak partai-partai yang dapat bergabung di Kim. Itu harapan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ada partai-partai lain nanti yang bisa bergabung di luar partai Kim untuk DKI Jakarta. Itu dia yang ingin kami tanyakan selanjutnya, Bang Riza. Sudah 2 hari nih sejak Bang Sufmi Dasko mengatakan akan ada Kim Plus. Siapa sebenarnya Kim Plus ini? Publik menantikan ini, Bang Riza. Ya, saya tidak ingin mendahului, nanti biar Bang Dasko yang menyampaikan ya. Sudah ada pimpinan partai yang ditugaskan menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar dan prinsip dan keputusan. Kami di DKI Jakarta meneruskan apa yang disampaikan oleh DPP, memperjuangkan dan memenangkan setiap pasangan calon yang diputuskan oleh DPP partai. Itu tugas kami di DKI Jakarta. Di siapapun nanti yang diusung, Kang Ridwan Kamil bersama wakilnya nanti yang akan segera diumumkan dengan partai koalisinya di luar Kim, itu nanti akan kami bersatu sebagaimana dulu kami di TKD, tim kampanye daerah DKI Jakarta juga alhamdulillah bisa memenangkan Prabowo Gibran di DKI Jakarta bersama-sama juga partai koalisi dan juga relawan serta masyarakat Jakarta. Oke, Mas Hensat, sampai sekarang kan belum jelas plusnya ini tuh siapa? Kalau di antara 3 partai, selain PDI Perjuangan ya, di luar Kim itu kan ada PKB, PKS, kemudian juga Nasdem. Dari PKB, Ketua Umumnya langsung Muhaimin Iskandar sudah bilang, tidak ada Kim Plus, yang ada Kim Chi, Kim Jong Un. Mungkin ini guyon ya, tapi dipertegas oleh Gus Jazilul yang mengatakan ya masih cair lah, belum ada kepastian begitu. Yang Anda tangkap, Mas Hensat, sebetulnya Kim Plus ini beneran ada atau bagaimana? ya kemudian kalau memang isu desas-desus Kim Plus itu diteruskan, maka saya memandangnya ada 2 partai politik yang memang bisa masuk ke sana. Yang pertama Nasdem dan mungkin saja PKS ya, karena PKS sudah memberikan deadline ke Mas Anies, tapi kelihatannya Mas Anies belum bisa memenuhi deadline itu. Nah kemudian yang paling penting Mbak Sylvia, ini ada Mbak Titi dan Bang Ariza. Penting threshold itu bukan hanya minimal. Kalau kita melihat situasi sekarang, ada borong-borong partai politik ini, maka harus ada aturan maksimalnya itu berapa. Jadi kalau 20% minimal, maksimalnya misalnya dipatok 30% atau 25%, itu sudah bisa maju. Sehingga tidak ada borong-borong partai lagi seperti ini yang mengakibatkan demokrasi kita masuk ke dalam demokrasi siasat, yang kemudian menjurus sesat, jahat, dan tadinya menjadi tidak sehat gitu. Jadi menurut saya itu yang harusnya menjadi pembelajaran hari ini, ada threshold ambang batas atas juga yang diatur. Kembali ke pertanyaan Mbak Sylvia,
Memang kalau akhirnya semuanya bergabung ke Kim Plus dan kemudian masuk kota kosong dan ini di Jakarta, imbasnya tidak bagus buat demokrasi. Maka oleh sebab itu kalau memang ternyata ujung-ujungnya para ketum partai ini tidak ingin membuat demokrasi lebih sehat dan akhirnya terjebak dalam pengaruh kota kosong, harusnya segera nanti pada saat Pak Prabowo memimpin negeri ini, Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memenangi legislatif, maka harusnya juga bisa menerapkan ambang batas atas pada pemilihan legislatif sekalipun. Sehingga tidak ada beli-beli partai politik atau borong-borong partai politik seperti ini, Mbak Sylvia. Oke, Mbak Titi, mungkin banyak yang belum paham ya, apa sih sebetulnya bahaya ketika sebuah daerah, apalagi Jakarta yang selama ini menjadi barometer politik nasional, kemudian kalau sampai terjadi hanya ada satu paslon, tunggal paslonnya kemudian melawan kotak kosong, bahayanya apa? Ya, saya kira kalau sampai Jakarta itu pilkadanya calon tunggal melawan kotak kosong, itu bencana bagi demokrasi kita ya. Pertama Mbak Sylvia, Jakarta ini menjadi barometer politik di mana proses rekrutmen politik nasional itu berangkat dari para kepala daerah yang hampir di setiap pilpres itu ada calon presiden yang berasal dari kepala daerah DKI Jakarta. Jadi dia menjanjikan betul-betul ya proses rekrutmen politik strategis untuk kepemimpinan nasional dan tidak kekurangan kader. Itu yang menjadi problemnya. Nah, masalahnya adalah kader yang tersedia banyak, figur-figur kompeten yang tidak kekurangan, itu direkayasa kalau saya bisa katakan ya, coba dihambat melalui ketertutupan akses kepada tiket pencalonan karena semua ingin diborong. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikatnya pilkada itu kan soal kompetisi. Dan partai politik adalah sumber rekrutmen yang melakukan kaderisasi dan juga rekrutmen politik secara demokratis. Bagaimana mungkin begitu ya, partai yang punya peluang untuk mengusung kader terbaiknya, lalu kemudian paduan suara hanya mengusung satu calon. Nah, ini yang kemudian makin berbahaya. Yang ketiga, ketika ada upaya untuk membungkam kehadiran calon lain melalui skenario calon tunggal ini. Jadi saya kira yang akan melihat Jakarta nanti bukan hanya Indonesia, tetapi juga dunia begitu ya. Karena sekali lagi Jakarta itu dari sisi indeks demokrasi, dia salah satu kota atau provinsi yang indeks demokrasinya paling tinggi. Lalu bagaimana mungkin calon tunggal yang seolah-olah kaderisasi partai mandek, rekrutmen politiknya berorientasi hanya pada segelintir individu. Yang kedua, masyarakat Jakarta itu kritis-kritis. Lalu disodori hanya calon tunggal versus kotak kosong. Jadi anomali sekali. Biasanya calon tunggal itu di banyak pemilu atau pilkada dalam pengalaman global, dia hanya terjadi di daerah yang pemilihnya itu kecil, sedikit. Sehingga partai itu tidak peduli sama daerah itu. Karena ya tadi, mereka merasa eksistensinya tidak akan terganggu kalau kemudian tidak punya calon di pilkada. Nah, untuk calon tunggal Jakarta ini saya kira dipengaruhi satu, karena mekanisme evaluasi kita untuk partai itu tidak tersedia nih Mas Hensat dalam 5 tahun ini. Walaupun partai akrobat manuver apapun bentuknya, kita harus pasrah. Karena kita baru bisa mengevaluasi mereka di pemilu dan pilkada 5 tahun lagi, 2029. Karena tidak ada pemilu sela di antara itu. Yang kedua, ini praktek biasa yang kami tangkap, ada upaya tukar guling dukungan antara satu daerah dengan daerah lain karena pilkadanya serentak. Berbeda kemudian kalau ada mekanisme evaluasi ya, misalnya dalam waktu dekat kita akan ada pemilu legislatif, mungkin partai akan pikir-pikir, nah sekarang partai-partai ini unstoppable, seperti tidak bisa dihentikan karena tidak ada mekanisme yang bisa mengevaluasi mereka, atau mereka punya kader, lalu mereka punya kursi, tapi mereka tersandera karena di daerah lain mereka punya kepentingan terhadap dukungan dari partai-partai lain untuk mengusung calon. Disitulah barternya terjadi, Mbak Zylvia. Jadi memang dampak buruknya itu kemana-mana, ke masyarakat, ke kelembagaan partai, dan yang paling penting adalah pada kredibilitas demokrasi kita di Jakarta.
Ya, Bang Riza, dampaknya Ya, bisa apalagi kemana-mana. Ini akan menjadi bencana tsunami untuk demokrasi di Indonesia kalau sampai Jakarta itu harus terjadi calon tunggal melawan kota kosong. Apakah Kim akan membiarkan itu terjadi, Bang Riza? Audionya belum dibuka, Bang Riza. Jadi tentunya semua kontestasi ini ada aturan, ada regulasi ya. Tidak mungkin KPU, pemerintah, partai politik dan kita semua melanggar regulasi yang ada. Undang-undang yang ada, peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan ketentuan lainnya. Jadi semua yang ada ini memang sesuai dengan undang-undang. Undang-undang memang mensyaratkan 20% ya. Dan juga hebatnya sebetulnya di pilkada itu ada calon independen. Jadi berbeda dengan pilpres. Kalau pilpres itu didominasi oleh partai politik, tapi di pilkada tidak. Masalahnya adalah karena ini pilkada serentak dan terjadi pilpres yang lalu, memang pilpres kemarin itu berdampak pada pilkada, artinya koalisi-koalisi sekalipun tidak semuanya linier, pilpres dengan pilkada, tapi sedapat mungkin koalisi di pilpres itu dapat diturunkan di koalisi-koalisi pilkada. Itu terjadi di beberapa daerah. Saya kira itu wajar saja, normatif saja. Dan apa yang disampaikan tadi semuanya tidak ada yang salah. Inilah demokrasi kita. Tentu kita terus ingin memperbaiki. Saya kira apa yang disampaikan Mas Hensat tadi juga, Mbak Titi juga ada sisi baiknya. Ke depan mari kita sama-sama pastikan bahwa demokrasi kita terus semakin baik. Sejauh ini demokrasi sudah semakin baik. Kalau kita lihat soal kota kosong tidak hanya terjadi di pilkada sekarang ya, di setiap pilkada terjadi kota kosong. Kota kosong terjadi itu banyak dampaknya. Pertama adalah apabila di satu daerah ya kami yakini ada satu pasangan yang partai politik yakini bahwa pasangan tersebut sangat kuat dan pasti menang, secara berbondong-bondong maka partai tersebut akan mendukung satu pasangan calon tersebut ya. Saya kira itu terjadi di setiap pilkada. Yang kedua, apabila satu pasangan calon ingin menang dan salah satu caranya dilakukan adalah mendapatkan sebanyak mungkin partai politik, itu juga terjadi dalam setiap pilkada. Jadi hal ini sudah terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya, termasuk pilkada 2024. Sebetulnya undang-undang yang ada sudah mempersiapkan dan mempersilahkan semua pasangan calon bisa mengusulkan satu pasangan calon, tidak hanya bergantung pada koalisi atau dukungan partai politik, yaitu melalui calon independen. Ini yang saya kira menjadi pembelajaran. Silahkan semua para pasangan calon tokoh selain ingin diusung oleh partai politik juga dapat diusung oleh meskipun memang di politik Indonesia kita memang mengenal ada praktik calon tunggal melawan kota kosong, tapi pertanyaannya adalah apakah partai politik yang selama ini punya tugas untuk menciptakan kadernya lewat proses kaderisasi yang jelas, melahirkan pemimpin-pemimpin baru, menyediakan opsi pilihan untuk masyarakat, akan membiarkan untuk daerah sekelas Jakarta hanya ada calon tunggal. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News. Makanya bisa aja, saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa dilihat karena kan saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin, kan dulu kan udah independen nggak bisa lolos toh, bikin list gak sesuai itu lolos. Nah itu bisa kita melihat. Saya kira kalau Kim Plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa, masih bersama dengan Bang Riza Patria dan juga Mbak Titi Anggraini. Sepertinya Mas Hensat mengalami kendala teknis. Mbak Titi, saya ke Anda. Meskipun dalam praktiknya memang kita mengenal ada calon tunggal melawan kota kosong, tapi apakah memang parpol tidak boleh membiarkan itu terjadi di daerah manapun sebetulnya, tidak terkecuali? Iya, jadi kalau tadi ya, ini bukan hanya soal regulasi dibolehkan atau tidak. Problemnya kalau dia terjadi secara alamiah, Mbak Zelvia,
Itu bisa Ya. kita pahami. Tadi yang seperti Ya. disebutkan, ada calon yang kinerjanya sangat baik, diterima oleh publik, produk pembangunannya sangat terasa. Itu rata-rata akan bisa diterima oleh masyarakat dan kemudian bisa meyakinkan kenapa dia menjadi calon tunggal. Betul dia dibolehkan. Tapi pertanyaannya, apakah calon tunggal yang kita hadapi pada Pilkada 2024 ini itu dihasilkan dari proses yang alamiah? Karena partai itu punya namanya privilege, reservasi. Hanya mereka yang bisa mengusulkan lewat jalur partai politik menjadi calon kepala daerah. Betul ada calon perseorangan, tapi syaratnya bukan main beratnya. Oleh karena itu 90% lebih dari kepala daerah di Indonesia ini dihasilkan dari partai politik. Oleh karena itu partai politik punya tanggung jawab moral, tanggung jawab etik, tanggung jawab politik, dan juga tanggung jawab hukum untuk kemudian betul-betul memfungsikan dirinya sebagai mesin kaderisasi dan rekrutmen politik. Tapi yang paling bahaya itu adalah ketika calon tunggal ini produk dari rekayasa politik supaya ada calon yang disukai oleh rakyat tidak maju. Disinilah yang kemudian moralitas politik kita pertanyakan dari partai-partai kita, Mbak Sylvia. Ya, oke. Mas Hensat, Anda sepakat bahwa kalau sampai terjadi calon tunggal melawan kota kosong di Jakarta, ini adalah kesalahan, ini adalah tanggung jawab dari partai politik? Oh iya, karena kan kita lihat pada saat pilkada hari ini, itu justru tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi itu terancam tidak bisa ikut serta dalam pilkada lah. Ini ada Anies Baswedan di Jakarta, kemudian ada Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, ada Airin Rahmidiani di Banten, kemudian satu lagi misalnya Ridwan Kamil sendiri yang tidak bisa memilih gitu. Padahal dia tingginya di Jawa Barat, itu didorong ke Jakarta, kemudian sampai di Jakarta sedemikian rupa bersiasat, tidak ada lawan untuk dirinya. Ini kecuali tokoh-tokoh lain itu elektabilitasnya nggak tinggi, ini elektabilitasnya tinggi-tinggi. Cuma karena ada ego para elit politik, seolah-olah dia playing God. Anda nggak bisa masuk ke pertarungan. Saya yang berkuasa menentukan, yang bisa memberikan rekomendasi. Nah setelah itu akhirnya orang-orang yang elektabilitasnya tinggi ini gagal masuk. Itulah yang saya sebut demokrasi siasat, menjurus sesat, bisa bikin jadi jahat, yang akibatnya demokrasi kita juga tidak lagi hebat, Mbak Sylvia. Itu menurut saya yang berbahaya. Dan terus kemudian kalau ada kota kosong, ya, yang dibuat seolah-olah tidak ada calon, kan nggak gitu. Calonnya ada. Cuma partai politik bersekongkol untuk tidak meloloskan calon-calon yang punya elektabilitas tinggi ini. Karena apa? Karena berpengaruh misalnya ke politik di 2029 nanti, atau misalnya berpengaruh kepada politik lokal di sana, atau ada permainan-permainan lain, saya juga nggak ngerti gitu. Mas Hensat, Coba kita lihat di apakah alasan supaya ada kesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu bisa diterima? Nggak ada pemerintah daerah yang sudah terpilih kemudian menjadi oposisi. Mereka nggak mau dapat dana dari pusat. Emangnya bisa menghidupi sendiri? Nggak ada aturan kayak gitu. Yang namanya pilkada daerah, pemenangnya tidak akan oposisi. Pemenangnya pasti akan jadi anak buahnya presiden. Pasti akan nurut sama pusat. Nggak ada ceritanya. Pilkada pemenangnya terus kemudian oposisi. Oposisi dari mana? Memang mereka bisa hidup sendiri. Orang ada yang PAD-nya murni, APBD-nya murni dibantu oleh Jakarta. Gimana mau oposisi? Gitu loh Mbak Zilga. Jadi itu alasan yang mengada-ngada lah menurut saya. Baik, terakhir Bang Riza, katakanlah sampai ada calon tunggal, kalaupun itu terjadi tapi secara alamiah kita bisa mengerti. Tapi kalau itu terjadi karena ada persengkokolan untuk menjegal lawan politik yang dianggap kuat untuk alasan 2029 atau alasan apapun, itu namanya jahat Bang Riza. Bagaimana Anda menjawabnya? Saya kira tidak demikian ya. Jadi sekali lagi setiap partai politik tentu mengikuti kontestasi, mengikuti regulasi peraturan perundangan yang ada. Tidak mungkin kami melanggar peraturan perundang-undangan karena semuanya ada sanksinya. Yang kedua, sekali lagi Kim maupun partai-partai lainnya tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa daerah juga kami bisa kompak, bisa bersatu, tidak hanya Kim, tapi juga Kim dengan partai-partai di luar Kim. Saya kira itu tidak usah kita berlebihan, dan ini juga kan
masih dalam sebuah proses. Kita tunggu nanti pastinya sampai tanggal 27, 28, 29 nanti pada waktu pendaftaran kita akan tahu apa yang terjadi, tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerahnya seperti apa. Dan yang terakhir semuanya kembali pada partai politik. Jadi keputusannya itu bukan pada Kim, keputusannya ada partai-partai lainnya yang ingin bergabung di Kim. Jadi partai lain punya hitungan sendiri, punya kalkulasi sendiri, apakah ingin ikut terlibat dalam mendukung pasangan calon yang diusung oleh Kim, atau juga sebaliknya partai-partai Kim juga bisa terjadi di daerah lain juga mendukung pasangan calon yang diusung oleh di luar Kim. Kami sendiri juga banyak partai Gerindra dan partai Kim juga mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai PDIP umpamanya, oleh PKS, PKB, Nasdem, banyak sekali. Nanti setelah 29 kita akan melihat konfigurasi partai-partai politik. Akan terlihat jelas partai-partai mana yang lebih banyak mengusung pasangan calon, berkoalisi dengan siapa, dengan apa. Jadi sekali lagi tidak ada persekolahan jahat, semuanya sesuai dengan aturan demokrasi kita. Dan terakhir yang ingin kami sampaikan, pada akhirnya tidak hanya proses pemilihan yang penting, tapi siapa yang terpilih yang penting. Kita melihat bahwa mohon maaf daftar yang ada di KPK, di Kejaksaan, di Kepolisian, banyak sekali kepala-kepala daerah juga yang pada akhirnya tersandung kasus-kasus korupsi. Ini jauh yang lebih penting yang harus kita perhatikan ke depan. Baik. Jadi masyarakat juga harus memastikan pilihan-pilihannya, siapa yang dipastikan memiliki integritas, yang bisa membangun dengan kinerja terbaik hingga daerahnya bisa maju dan masyarakatnya sejahtera. Jadi mari kita dukung pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang berkinerja baik, yang memastikan dapat membangun daerahnya masing-masing. Oke, semoga akan banyak pilihan pemimpin yang bisa kami pilih nanti ya. Terima kasih Bang Riza, Mas Hensat dan juga Mbak Titi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih Mas Hensat.